Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Papua, program studi Fisika 2023 angkatan ketiga dengan nomor peserta PPG 2016-9949-10076 dengan NIM PPG 2023-81401. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, satu kata. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Guru mau mengecek apakah ada yang tidak hadir di hari ini? Iya. Ada hadir? Hadir. Alhamdulillah, kalian anak-anak yang sukses ke depan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, saya minta ketua kelas untuk maju memimpin dua kepada kita semua ya, agar pembelajaran kita di hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Capaian pembelajaran yang akan kita capai. Ya, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Jadi ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai. Kita pernah mendengar yang namanya energi ya. Ya. Jadi menurut kalian sebenarnya apa itu sih energi? Apa sih energi? Kekuatan. Apa lagi? Apa itu? Tenaga. Ya, oke, kekuatan, tenaga, ya kan? Apa lagi? Ada yang tahu? Sumber daya alam, oke. Apa lagi? Di mana kalian lihatnya? Ya, seperti apa? Iya, listrik. Apa lagi? Energi matahari. Apa lagi? Angin. Apa lagi? Jalannya itu masuk salah satu di antara energi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari materinya biar kalian semua tidak bingung dengan pelajaran hari ini, biar kalian tambah yakin lagi. Oh, ternyata pengetahuan saya ini tentang energi seperti ini ya, meyakinkan kalian ya. Video ini diperhatikan. Lalu video ini nanti dari video ini kalian buatlah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang ada, ya. Daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panas bumi, jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Biomasa itu dia pengertian sumber energi terbarukan beserta contohnya. Dari video yang sudah kalian amati tadi, apa pertanyaan yang bisa kalian timbulkan? Apa yang bisa pertanyaan yang bisa kalian buat terkait dengan video itu? Oke, silakan Pak. Energi angin bisa bertransformasi menjadi energi gerak. Iya, itu salah satu contohnya. Yang maksudnya seperti itu. Setelah angin dimanfaatkan bisa menjadi energi gerak dan masih banyak lagi. Siapa yang bisa selain ini? Terima kasih ya, Pak ya. Ya, siapa lagi? Ternyata kalian sudah dalam kelompok. Jadi saya tentukan saja kelompok 1. Kelompok 1 itu berada di sini, ya. Jadi kelompok Alfian dan teman-teman itu kelompok 1. Lalu kelompok 2
ada Risa dan teman-teman. Kelompok 3 itu Payu dan kawan-kawan, dan kelompok 4 itu ada Gilang, Redi dan kawan-kawan. Ini anak-anak sekalian, ini adalah LKPD yang dibuat kerja kalian. Dalam LKPD ini silakan kalian mengerjakan, ya, dengan catatan adalah baca dulu petunjuk pada LKPD. Kalau nanti pun ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lalu LKPD ini kalian isi dan sebentar akan kalian presentasikan. Ya, jadi kalian akan sebentar presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jadi dikerjakan baik-baik dan waktu yang Pak Guru kasih untuk kalian menyelesaikan LKPD ini sebanyak 30 menit. Jadi satu, kelompok 2, kelompok 3. Silakan waktu kalian 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan berkolaborasi. Konvensional adalah energi yang dapat habis jika digunakan. Energi konvensional contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Jadi itu energi konvensional. Jadi kenapa? Karena energi konvensional ini sifatnya akan habis jika digunakan secara terus-menerus, makanya adalah timbul pemikiran untuk mencari energi alternatif yang lain. Nah, karena pemakaian gas bumi atau batu bara atau minyak bumi yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis itu, dimungkinkan bahwa jangan sampai ke depan listrik sudah tidak bisa digunakan. Oleh karena itu dicarikanlah energi alternatif yang tadi memanfaatkan. Ada beberapa sumber alternatif itu tadi seperti matahari, ya, angin, air, panas bumi, biomasa. Yang seperti Pak Guru sampaikan bahwa tadi energi konvensional. Jadi energi konvensional ini dia adalah energi yang bisa habis digunakan secara terus-menerus, makanya adalah timbul pemikiran untuk mencari energi alternatif yang lain. Nah, karena pemakaian gas bumi atau batu bara atau minyak bumi yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis itu, dimungkinkan bahwa jangan sampai ke depan listrik sudah tidak bisa digunakan. Oleh karena itu dicarikanlah energi alternatif yang tadi memanfaatkan. Ada beberapa sumber alternatif itu tadi seperti matahari, ya, angin, air, panas bumi, biomasa. Lalu pertanyaannya, kenapa demikian? Siapa yang tahu? Kenapa sih kok dicari alternatifnya dari energi matahari, angin, air, panas bumi, biomasa? Kenapa begitu? Tidak habis. Ya, bagaimana? Salah satunya apa? Tidak habis. Iya, biar tidak habis. Ada yang lain? Gitu ya. Terus dari diagram di atas jawablah pertanyaan berikut. Satu, dari manakah penggunaan sumber energi dari tersebut? Lihat presentasinya. Misalnya industri, komersial, gitu ya? Iya, begitu. Bagaimana sumber energi pada tiap sektor? Dia kan begitu. Jadi dalam industri, misalnya kalau kalian bicara industri, ini ada industri listrik, ada biomasa yang minyak, batu bara. Kamu bisa menjelaskan kalau pada sektor industri, listrik yang menggunakan sebesar 7,7%, biomasa 8,6%. Mengerti paham? Iya, Pak. Iya, dijabarkan satu-satu. Iya. Sumber apa yang mendominasi pada setiap sektor? Iya, sektor. Lalu kalian yang mendominasi dari setiap sektor ini adalah apa? Misalnya dari sini ternyata ini kan sudah
tanam. Kalau yang merah ini minyak ya kan, merah kan, yang hijau biomasa, yang orange itu enggak. Berarti jika kalian lihat secara keseluruhan yang paling dominasi banyak, ya kan? Jadi yang paling dominasi itu yang dominasi tiap sektor itu sebenarnya ada pada produk minum, ya kan? Gitu. Seperti itu. Bagaimana yang biofil dan biomasa itu lalu berikan kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan dari apa yang sudah kalian ambil ini, begitu ya? Iya Pak. Seperti itu bisa? Bisa Pak. Silakan. Tadi ngomong apa gimana? Pada sektor industri misalnya minyak bumi, ini gas, secara keseluruhan begitu doang. Oh ini bagaimana kan sumber energi pada tiap-tiap sektor ini kan sektornya dan sektor dan lalu penggunaan energinya yang ini yang ini nah kan yang sektor industri minyak itu gimana sih kalian bisa amati gambar ini lalu kemudian listrik penggunaan listrik biomasa berapa ini berapa persen semua sudah kemudian kembali di Indonesia. Kemudian digunakan apa saja sumber energinya BBM 17%, LPG 3%, seperti itu. Itu tapi jawabannya gitu. Cari dulu. Sudah seperti itu bisa ya? Ini teman. Oke, sudah bisa mengerti ya? Waktu kalian tinggal sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Karwat sebagai narasumber dari kelompok 4. Di sini kami akan membawa materi tentang energi terbarukan. Satu, bagaimana penggunaan sumber energi pada tiap-tiap sektor. Di sini saya bertanya, apa itu bakal fosil? Bakal fosil. Yang tadi terakhir penelitian itu Bahan bakar fosil. iya. Bahan bakar fosil. Moderator untuk waktunya, saya akan presentasi jenis sumber energi. Di sini ada dua, yaitu konvensional dan terbarukan. Sumber energi konvensional yaitu batu bara, petalkom, dan gas alam. Contoh sumber energi terbarukan yaitu matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Dan di sini ada konsumsi energi kita di Indonesia. Bagaimana penggunaan sumber energi pada tiap-tiap sektor? Nanti teman-teman mempunyai gambarnya untuk dilihat. Untuk penggunaan sektor industri yaitu listrik 7,7%, biomasa 8,61%, batu bara 34,74%, gas 24,2%, dan minyak 24,8%. Dan sektor komersial yaitu listrik 76%, biomasa 0%, gas bumi 4%, BBM 17%, dan LPG 3%. Dan sektor transportasi yaitu biofuel 2,1%, listrik 0,0%, gas 0,1%, BBM 97,8%. Sektor rumah tangga
yaitu listrik 47,5%, LPG 46,0%, minyak tanah 6,4%, dan gas 0,1%. Dan sini ada soal nomor 2, yaitu sumber apa yang mendominasi keadaan tiap-tiap sektor. Pada sektor industri yaitu batu bara 34,74%, pada komersial yaitu listrik 76%, pada transportasi BBM 97,8%, pada rumah tangga listrik 47,5%. Bagaimana penggunaan biofuel dan biomasa? Biofuel merupakan bahan bakar terbarukan yang dapat menjanjikan. Biomasa adalah material yang berasal dari argumentasi hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan dan produk sampingannya seperti sampah kebun, hasil panen dan sebagiannya. Kesimpulan dari kami yaitu yang dapat kami simpulkan energi terbagi atas dua, yaitu energi konvensional dan terbarukan. Dan konvensional yang diartikan tidak dapat diperbarui, sedangkan terbarukan yang dapat diperbarui. Contoh konvensional yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh terbarukan adalah matahari, angin, air, panas, bumi, dan biomasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah si kegiatan kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, 4, dan 3? 1, 4. Saya mau bertanya, apa itu petafrom? Masuk ke kelompok satu ada pertanyaan, mungkin bisa memberikan kami waktu 5 menit. Dipersilakan oleh moderator. Kelompok 2 ada yang mungkin disampaikan pertanyaan atau saran, silakan. Oke, silakan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya. Jadi saya ingin bertanya, apa itu biofuel? Itu saja, terima kasih. Kelompok 2, apa itu biofuel? Ya, kelompok 4 mungkin tidak ada, Mas? Oke. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa itu biofuel? Biofuel merupakan bahan bakar terbarukan yang cukup menjanjikan. Ini saja jawaban dari kami. Oke, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sumber energi konvensional dan terbarukan. Jenis sumber energi konvensional, sumber energinya adalah yang pertama batu bara, 2 minyak bumi, dan yang ketiga sumber energi mineral alam. Jenis sumber energi yang kedua ialah terbarukan. Sumber energi matahari, angin, dan panas bumi. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Dari diagram di atas, jawablah pertanyaan berikut. Teman-teman semua bisa lihat di LKP yang sudah diberikan. Bagaimana penggunaan sumber energi pada tiap-tiap sektor? Ada 4 sektor. Yang pertama industri, komersial, transportasi, rumah tangga. Yang pertama industri. Pemakaian listrik 7,7%, biomasa 8,61%, produk minyak 24,8%, gas 24,2%, batu bara 34,74%. Yang kedua ialah komersial. Penggunaan listrik sebesar 76%, LPG sebesar 3%, BBM 17%, gas bumi 4%, dan biomasa 0%. Yang ketiga adalah transportasi. BBM sebesar 97,8%, biofuel adalah 2,1%, gas 0,1%, listrik 0,0%. Yang keempat,
rumah tangga. Penggunaan LPG sebesar 46%, 46,0%. Penggunaan minyak tanah sebesar 6,4%, gas sebesar 0,1%, listrik 47,5%. Sumber apa yang mendominasikan pada tiap-tiap sektor? Yang pertama, industri adalah batubara sebesar 34,74%. Yang kedua, komersial, listrik sebesar 76%. Yang ketiga, transportasi, yaitu BBM sebesar 97,8%. Rumah tangga, listrik 47,5%. Bagaimana penggunaan biofuel dan biomasa? Biofuel adalah sebagai pembangkit listrik atau sebagai untuk dijadikan kompor atau peralatan memasak lainnya. Biomasa bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Di sini saya bertanya, apa manfaat energi terbarukan bagi manusia? Dua ini bertanya, apakah biofuel ada manfaatnya dan manfaat apa saja yang ada di biofuel? Ini untuk kelompok satu untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 maupun kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Dengan pertanyaan, apa manfaat energi terbarukan bagi manusia? Manfaatnya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Saya akan memberikan kepada pemateri agar lebih teliti untuk mensosialisasinya karena tadi lupa membaca kesimpulan. Anak-anakku sekalian, itu untuk presentasi pada kelompok salah satu ya, mewakili dari empat kelompok sudah 3 yang presentasi, bukan berarti satu kelompok tidak siap. Saya percaya kalian semua sudah siap. Nah, di sini saya cuma mau menambahkan, sedikit dari apa yang sudah kita lakukan bersama tadi mengenai diskusi. Yang pertama, tentunya bahwa pada saat diskusi, namanya diskusi pasti akan ada perdebatan, ya tentu seperti pertanyaan dari kelompok 2 tadi yang terakhir itu tentang biofuel ya. Jadi apa ada gunanya? Ya tentu ada. Ya yang pertama itu ada. Jadi kegunaannya apa sih? Ya kegunaannya berdasarkan pengertiannya maka bisa digunakan. Biofuel itu ternyata bisa digunakan untuk pemanasan, maksudnya dalam hal ini jika dibuat menjadi kompor ya, maka tentunya sangat berguna sekali ya. Jika tidak ada kompor itu biasanya diaplikasikan pada kompor listrik. Jadi pada saat minyak tanah lagi susah, yang kalian di rumah menggunakan minyak tanah pakai kompor, yang menggunakan minyak tanah kalau minyak tanah susah, itu biasa ada yang namanya kompor listrik. Ya, kompor listrik itu bisa digunakan itu untuk memasak ya, jadi memasak makanan sehingga itu dibutuhkan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalian sudah bagus, sudah memberikan masukan sudah bagus, pertanyaannya sudah bagus, jawabannya sudah bagus. Dan untuk itu sekali lagi mari beri aplaus untuk kita semua yang kita siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari yang dari tadi? Apa yang bisa kalian simpulkan atas materi yang sudah kita ajarkan dan sudah kalian ikuti? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui tentang sumber energi
terbarukan, yaitu yang utama matahari, air, dan angin. Ada juga sumber energi batu bara, petroleum, dan gas alam. Itu saja yang saya Terima kasih untuk kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Yu ya. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Ya. Oke, silakan bisa. Terima kasih kesempatan dari materi yang sudah disampaikan. Saya bisa membedakan antara energi konvensional dan energi terbarukan. Sama energi konvensional atau energi yang tidak dapat diperbarukan, tidak dapat diperbarui, dan energi terbarukan atau yang dapat diperbarui. Nah, energi konvensional contohnya seperti apa? Yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti apa? Energi yang terbarukan yang bisa diperbarui contohnya seperti apa? Kenapa manusia mencari energi alternatif untuk dijadikan energi? Kenapa demikian? Kenapa? Iya, karena untuk tidak terjadinya kehabisan energi seperti energi konvensional itu ya. Sehingga dicarikan energi yang baru, yang sumbernya itu bisa setiap hari ada, tidak akan habis, sehingga bisa digunakan selamanya. Jadi kalau energi konvensional bisa kalau terus dipakai habis, tapi energi alternatif itu dia banyak di alam dan sifatnya itu tidak akan habis dipakai. Nah, anak-anak sekalian, dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, nanti kalian akan Pak Guru akan berikan kalian tugas. Jadi tugas nanti setelah ini minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan merancang sebuah alat sederhana untuk digunakan ya, tentu berkaitan dengan energi. Itu nanti pertemuan selanjutnya ya. Nah, dan sebelum kita akhiri pembelajaran ya, baru kelompok 3 ini depannya yang sudah kumpul. Kelompok 1, 2, dan 4. Yang kedua, yang kelompok 1, kelompok 4, ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, dengarkan dengan baik bahwa setelah kalian mempelajari tentang energi ini, ya kalian sudah bisa tahu bahwa kalian itu harus menghemat energi. Ya, karena dengan kalian menghemat energi, kalian itu sudah bisa menjaga lingkungan itu. Yang pertama. Yang kedua, gunakan energi seperlunya. Jadi jika kalau misalnya kalian sudah pagi misalnya yang masih ada menyalakan lampu, silakan kalian matikan. Ya, itu yang paling contoh, yang paling konkret yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Karena sesungguhnya listrik yang digunakan sekarang ini menggunakan energi konvensional berbahan dasar dari minyak bumi, sehingga jika terlalu digunakan akan habis, dan kalau kita boros akan habis ya. Tolong hemat energi untuk jaga kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita ke depan. Ya, sebelum seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, seperti karena kita sudah mengawali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa. Sudah diberikan kelancaran, sudah diberikan kita pengetahuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak sia-sia. Itu maju pimpin doa. berdoa saja. Oke,
Anak-anakku, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi ilmu bekal untuk kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.